Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Eh, Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah bersedia bergabung pada perkuliahan evaluasi proyek pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa investasi usaha tani. Setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian diharapkan nanti bisa mampu menjelaskan tahapan-tahapan analisa investasi pada usaha tani. Beberapa outline yang akan saya berikan. Yang pertama yaitu tujuan analisa finansial usaha tani, kedua penyiapan analisa investasi usaha tani, dan yang terakhir adalah unsur-unsur analisa investasi usaha tani. Jadi eh, sampai video ini selesai kita akan membahas 3 hal ini saja. Nah, nantinya adik-adik saya harapkan bisa sampai menyelesaikan eh, video ini supaya bisa nanti secara otomatis di e-learning-nya akan muncul gambar checklist ya, checklist tanda selesai mengikuti perkuliahan ini. Jadi saya harapkan kalian semua mengikuti perkuliahan ataupun mengikuti video ini sampai selesai. Ya, mungkin adik-adik semua sudah pernah membahas tentang apa itu perbedaan analisa finansial dan analisa ekonomi. Nah, saya tidak akan menjelaskan itu lebih dalam lagi. Cuma di sini saya akan menjelaskan ada 6 tujuan utama dari analisa finansial untuk proyek-proyek pada pertanian. Nah, yang pertama itu adalah penilaian pengaruh finansial. Jadi, dalam membangun sebuah investasi ataupun dalam membangun sebuah proyek-proyek pertanian, pada dasarnya kita akan menilai lebih awal dulu seberapa besar impact dari proyek-proyek pertanian ini terhadap setiap stakeholder-nya gitu kan. Nah, jadi adanya analisa finansial ini akan memberikan pengaruh akan memberikan gambaran seberapa besar pengaruh proyek tersebut terhadap finansial petani, perusahaan usaha tani, pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya seperti itu. Sejauh mana kebermanfaatan dari proyek-proyek pertanian ini dapat dirasakan oleh setiap stakeholder yang ada dalam yang berkontribusi lah kita bilang, yang berkontribusi dalam usaha tani atau proyek-proyek pertanian tersebut. Lalu tujuan yang kedua adalah penilaian penggunaan sumber daya yang terbatas. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui dalam sebuah proses produksi usaha tani, proses produksi proyek-proyek pertanian, pastinya kita dihadapkan oleh constraint-constraint ataupun batasan-batasan di mana pembatas-pembatas tersebut merupakan hambatan kita untuk apa ya, menghasilkan sebuah produk. Nah, jadi kita berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa mampu untuk mengelola ataupun memanage sumber daya yang terbatas ini supaya kita bisa menghasilkan produksi yang optimal. Jadi kalau di sini kita bisa bilang hasil dari proyek serta kemampuan pembayaran hutang yang meningkat itu merupakan salah satu indikator kita udah menggunakan sumber daya kita secara efisien. Seperti itu. Nah, hal tersebut bisa terbaca dari analisa finansial. Lalu adalah penilaian insentif ataupun penarik. Yang mana kita ketahui kan persaingan apa ya, kalau kita membangun sebuah proyek-proyek pertanian, kita akan istilahnya kita akan membandingkan dengan proyek-proyek yang lainnya. Seberapa besar kebermanfaatannya, seberapa besar pengembaliannya jika ada kita memberikan investasi, ya kan, memberikan kepercayaan kepada orang untuk berinvestasi kepada kita. Nah, artinya analisa finansial ini dapat menjadi instrumen bagi investor untuk memahami sejauh mana proyek-proyek usaha tani ini bisa memberikan manfaat ataupun memberikan keuntungan kepada setiap stakeholder. Jadi nanti kita akan tahu seberapa besar sih pengembalian yang akan didapatkan setiap stakeholder jika menginvestasikan dana pada sektor pertanian. Gitu. Karena pilihannya mungkin ketika orang harus memilih investasi pertanian dengan investasi yang lainnya, gitu kan, pasti akan dihadapkan dengan seberapa besar pengembaliannya. Nah, itu akan terbaca pada analisa finansial usaha tani. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah ketetapan
suatu rencana pembelanjaan. Dalam sebuah proyek usaha tani itu pasti kita harus membuat yang namanya rancangan ataupun rencana anggaran pembelanjaan seperti itu ya kan. Di mana hal tersebut merupakan suatu dasar untuk menentukan jumlah dan waktu pelaksanaan investasi usaha tani oleh para petani serta kemungkinan peningkatan investasi usaha taninya. Nah, jadi analisa finansial ini nanti dia bisa merupakan sebagai apa ya kita bilang acuan kita dalam menjalankan sebuah proyek-proyek usaha tani nantinya, proyek-proyek investasi usaha tani nantinya, seperti itu. Lalu yang kelima adalah koordinasi kontribusi finansial. Jadi rencana finansial itu mengikuti kontribusi finansial dari masing-masing stakeholder. Jadi kita udah tahu nih, misalnya dalam sebuah proyek pertanian itu pastinya tidak hanya ada satu orang saja, tapi bisa aja nanti dukungan pemerintah. Pemerintah akan berkontribusi seperti apa. Nah, itu akan masuk kepada perencanaan kita. Lalu nanti ada juga dari petani, dari apalagi kita bisa bilang ya, dari gabungan kelompok tani dan sebagainya, yang dimana nanti semua hal tersebut kita akan nilai sejauh mana sih peranan kontribusi dari setiap elemen-elemen stakeholder yang menyumbang terhadap berjalannya sebuah proses investasi usaha tani. Lalu yang keenam itu adalah penilaian kecakapan mengelola keuangan. Nah, jadi nanti kita bisa menentukan bahwasanya usaha tani ini bukan layak ya, usaha tani ini sudah dijalankan dengan baik atau benar, kita bisa menggunakan dengan analisa finansial gitu kan. Nanti kita bisa tahu apakah ini udah running well gitu kan, dengan bagaimana caranya gitu kan. Pastinya ketika kita menentukan siapa yang menjadi pimpinan proyeknya gitu kan. Nah, dia akan menjadi indikator gitu kan. Indikator di mana kalau misalnya nanti neraca finansialnya baik, secara otomatis hal tersebut ataupun seorang pemimpin tersebut dia sudah mampu menjalankan proyek secara baik. Namun ketika nanti di neraca finansial itu terdapat hasil yang kurang memuaskan ataupun kurang baik, mungkin saja kita bisa menjustifikasi bahwasanya pimpinan proyek tersebut belum menjalankan ataupun belum mengelola proyeknya dengan baik. Nah, itu bisa menjadi evaluasi bagi setiap stakeholder dalam menjalankan menjalankan investasi usaha tani. Lalu kita masuk kepada penyiapan analisa investasi usaha tani. Kalau kita bilang analisa investasi usaha tani, pasti dulu kalian udah pernah bicara tentang ilmu usaha tani. Di sana juga kalian bicara tentang perencanaan juga ada di sana. Lalu di sana kalian akan bicara juga tentang yang namanya analisis pendapatan petani, ya kan? Nah, kalau misalnya di sini kita tidak hanya menilai nggak hanya menilai keuntungannya aja, tapi pada analisa investasi usaha tani ini kita lebih ke arah yang namanya pengembangan, bisa mengembangkan usaha tani ini lebih besar lagi. Nah, di sini saya membuat bukan tiga perbedaan, ada menampilkan perbedaan antara analisis usaha tani ataupun pendapatan biasa, analisis arus kas, dan analisis investasi usaha tani. Di sini saya tampilkan. Yang pertama kalau kita bilang dari tujuan umumnya, kalau analisis pendapatan atau analisis usaha tani, analisa usaha tani yang biasa kita, yang dulu mungkin kalian sebelumnya sudah pernah pelajari, itu penelitiannya pada keadaan setiap saat usaha tani. Jadi kalau misalnya tanamannya itu adalah tanaman sekali tanam sekali panen, biasa kita pakai untuk analisis usaha tani. Itu. Baru analisis arus kas. Kalau analisis arus kas ini kita akan melihat likuiditas dari petani. Arti likuiditas ini adalah seberapa besar sih cash ataupun kemampuan bukan pencairan ya harta yang dimiliki oleh petani itu untuk melunasi kewajiban-kewajibannya gitu. Kalau arus kas, jadi dia akan menggambarkan hal seperti itu. Karena kok likuiditas itu kita ngelihat aset apa sih yang sifatnya liquid. Contohnya apa misalnya mungkin kas gitu kan. Kas itu kan termasuk yang paling liquid lah.
Baru kalau misalnya petani tersebut punya emas atau punya gedung, punya mesin, punya semuanya gitu kan. Nah, kita akan nilai sejauh mana likuiditasnya. Lalu kalau misalnya analisa investasi usaha tani itu dia akan lebih ke arah penelitian yang memungkinkan penambahan investasi. Gitu. Jadi kita ngelihat mungkin nggak ini kita melakukan penambahan investasi. Lalu kalau misalnya dilihat dari periode analisa yang lazim gitu kan, kalau analisa usaha tani itu dia bisa dilakukan setiap saat bisa dilakukan. Lalu kalau misalnya analisis arus kas, dia per periode pembayaran pinjaman. Jadi ada periode-periodenya, apakah per bulan kah mungkin kalau misalnya periode pembayarannya per bulan gitu kan, ya, atau misalnya per tahun bisa juga itu periode pembayaran pinjaman dan sebagainya. Nah, kalau misalnya analisa investasi usaha tani, dia tergantung dengan umur investasinya yang akan kita lihat. Orang menginvestasikan dalam jangka waktu berapa lama gitu. Apakah 10 tahun, apakah 15 tahun ataupun 20 tahun gitu kan. Mungkin nanti di buku Gittinger itu kalian bisa membaca ada beberapa kombinasi-kombinasi apa ya kita bilang kombinasi-kombinasi tanaman pangan yang diusahakan menjadi investasi dalam usaha tani. Jadi nanti ada berbagai macam kombinasi-kombinasinya kalian bisa baca di buku Gittinger. Di situ ada semuanya yang menjelaskan tentang kombinasi-kombinasi tanaman jagung, tanaman gandum, tanaman padi dan sebagainya nanti ada dijelaskan di situ. Kalau misalnya belum memiliki bukunya, kalian bisa langsung download aja di internet sudah banyak e-book-e-booknya tentang uh, analisa ekonomi proyek-proyek pertanian. Penulisnya itu J. Price Gittinger. Lalu adalah harga yang digunakan. Dari ketiga analisa ini menggunakan menggunakan hal yang sama yaitu harga yang berlaku. Baru kita masuk ke yang keempat adalah perlakuan modal. Kalau perlakuan modal di analisis usaha tani kita ketemu dengan yang namanya biaya penyusutan tahunan, gitu kan? Nah, nanti akan disesuaikan dengan umur panen dari tanaman seperti itu. Baru ada juga analisa arus kas. Nah, analisa arus kas ini dia akan kalau di analisa arus kas perlakuan modelnya adalah penjualan dan pembelian yang tunai. Nah, hanya itu aja yang dinilai di analisa arus kas. Jadi arus kas ini maksudnya inflow dan outflow dari usaha kita. Kalau misal analisa investasi usaha tani, dia investasi pertamanya seberapa besar sampai dengan nilai sisa dari investasi modal yang kita masukkan. Seperti itu. Lalu ada pendapatan di luar usaha tani. Nah, kalau misalnya pada analisa usaha tani itu biasanya akan dikeluarkan karena kita akan lebih ke arah usaha taninya aja gitu. Jadi misalnya dia bercocok tanam tanaman bayam misalnya kan. Kita akan fokus kepada pendapatan dari bayamnya aja, kita nggak menghitung pendapatan lainnya. Kalau misalnya analisa arus kas, semua pendapatan itu akan dimasukkan. Sama halnya dengan analisa investasi usaha tani. Nah, di analisa investasi usaha tani itu contohnya seperti apa? Misal kita membuat sebuah peternakan, gitu kan? Di mana peternakan ini nanti ada hewannya, ada ternaknya, gitu kan? Nanti ketika kita jalankan, ternak itu akan menghasilkan yang namanya kotoran terlebih dahulu. Nah, kotoran-kotoran tersebut, kotoran dari hewan ternak tersebut bisa kita olah, ya kan? Bisa kita olah dan bisa kita menjadikan alternatif ataupun tambahan pendapatan dalam usaha ternak kita. Itu akan dimasukkan kepada perhitungan dalam analisa investasi usaha tani. Itu akan dinilai semua. Jadi lebih lebih menyeluruh lah dia ceritanya. Baru pendapatan di luar usaha tani. Nah, kalau di analis pendapatan itu dia akan balik lagi. Kita masuk selanjutnya yaitu produksi yang dikonsumsi sendiri. Kalau misalnya di analisa pendapatan itu produksinya akan dimasukkan, di arus kas itu akan dikeluarkan. Contohnya kayak kalau misalnya kalian masih ingat waktu kuliah dasar akuntansi ada PRIV gitu kan, ada PRIVE gitu kan. Nah, di mana PRIVE itu kan adalah
uang yang dipakai oleh uang yang dipakai oleh pemilik usaha. Nah, itu akan dikeluarkan dari arus kas. Nah, dalam analisa investasi utani itu akan tetap dimasukkan juga. Lalu ada kriteria kelayakan. Kalau kita bicara kriteria kelayakan, biasanya kalau misalnya analisa pendapatan itu atau analisa usaha tani itu hanya menilai pengembalian modal dan tenaga kerjanya aja. Apakah mampu nggak dia mencukupi tenaga kerja, pembayaran tenaga kerja, kan? Kalau misalnya analisa arus kas, dia akan menilai Sedangkan kalau misalnya analisa arus kas, dia akan menilai kebutuhan uang tunai dari keluarga tani tersebut. Berapa banyak kebutuhan uang tunainya, kelayakannya. Nah, kan kalau misalnya kita bicara tentang analisa investasi usaha tani, kita akan menilai kelayakannya dari pengembalian dan tambahan sumber dayanya gitu. Artinya seperti apa? Kalau misalnya kita bicara investasi usaha tani, kan tadi kita udah bilang saingan kita mungkin dalam proyek-proyek usaha tani ini adalah kita akan dihadapkan dengan proyek-proyek yang lainnya ataupun investasi-investasi yang lainnya. Contohnya misalnya jika seseorang investasi pada bursa saham seperti apa keuntungannya, jika seseorang berinvestasi pada deposito seperti apa, dan sebagainya. Ketika dia investasikan pada komoditi emas seperti apa. Nah, itu akan menjadi hal yang menjadi pertimbangan dari setiap masyarakat dalam menentukan iya atau tidak menginvestasikan uangnya pada usaha tani kita. Lalu yang terakhir adalah value of money. Kalau misalnya analisa pendapatan, karena dia sifatnya just in time, gitu kan, dia tidak akan didiskontokan. Sama seperti analisa arus kas. Namun kalau investasi usaha tani, kita harus melakukan diskonto. Makanya kita menggunakan diskon factor kalau misalnya pada analisa-analisa project. Nah, ini merupakan perbedaan-perbedaan antara analisa pendapatan, arus kas, dan analisa investasi usaha tani. Nah, hal inilah yang nanti bisa menjadi landasan kita dalam mempersiapkan analisa dalam investasi usaha tani. Jadi kita bisa membedakan hal-hal tersebut, gitu kan? Jangan pula nanti hasil analisa investasinya sama pula dengan hasil analisa usaha tani, karena ini hal yang sangat berbeda. Unsur-unsur analisa dalam investasi usaha tani. Jadi ada 4 hal unsur analisanya. Yang pertama itu adalah penggunaan sumber daya usaha tani. Jadi di sini kita harus melihat seberapa besar kita ataupun seorang manajer pimpinan proyek mampu menggunakan sumber daya usaha tani gitu. Ataupun dia melakukan tahap awal pendataan dulu, minimal pendataan di mana kita bisa bilang investasinya seperti apa aja, di mana aja, sumber daya yang dimiliki dan sebagainya. Kualitas tanahnya seperti apa. Nah, itulah nanti yang akan menjadi hal yang harus dianalisis di tahap awal. Lalu yang kedua adalah produksi usaha taninya. Ya pastilah ketika kita melihat investasi usaha tani itu secara finansial pasti kita akan melihat produksi seperti apa. Baru ada input usaha tani. Usaha tani ini akan erat kaitannya dengan korelasinya dengan biaya-biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh seorang manajer investasi. Baru ada anggaran usaha tani. Anggaran usaha tani ini dibedakan ketika ada proyek dengan tanpa proyek. Gitu. Pasti akan berbeda dia. Kalau dengan proyek, kita akan lebih ke arah keuntungan bersih sebelum pembiayaan, jasa hutang, keuntungan bersih setelah pembiayaan, dan situasi kas ataupun cash flow. Itu yang akan menjadi kayak template kita dalam membuat anggaran usaha tani. Nah, di sini saya mencoba memberikan contoh dari anggaran, ya kan, anggaran dalam investasi usaha tani. Jadi kita akan membuat hal yang seperti ini untuk memberikan kepercayaan kepada konsumen kita untuk bisa berinvestasi pada usaha tani kita. Di sini kita bisa lihat, kita bagi dua dulu arus kas kita. Yang pertama yaitu inflow dan outflow. Kalau inflow, kita akan bicara tentang uang yang masuk kepada arus kas kita.
Di sini saya memilih contohnya itu adalah peternakan sapi di sini saya. Peternakan sapi. Nah, kalau di peternakan sapi itu asumsinya pendapatan inflow kita itu adalah hanya ada pada penjualan sapi potong dan penjualan pupuk kandangnya, seperti itu. Jadi di sini itu merupakan inflow dari ternak sapinya. Kita bisa lihat bahwasanya setiap tahunnya itu karena dia sistemnya itu penggemukan, jadi di tahun awal investasi itu kita sudah ada menghasilkan mendapatkan pendapatan gitu 44 juta. Lalu setiap tahun akan meningkat gitu kan. Dan per 5 tahun itu nominalnya itu akan sama, akan berulang lagi seperti itu. Penjualan satu potongnya. Ini kan seperti kayak kita membuat proyeksi gitu. Nah, begitu juga dengan penjualan pupuk kandangnya. Ini akan menyesuaikan dengan jumlah dari jumlah dari sapi yang ada. Nah, ini yang di bawah ada total inflow-nya. Gitu. Lalu kita bicara tentang outflow. Outflow kita membagi kepada biaya investasi dan biaya operasional. Di mana biaya operasional nanti kita juga akan membagi biaya operasional variabel dengan biaya operasional tetap. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama. Di biaya investasi itu ada investasi sarana dan prasarana, di mana itu yang pertama kali akan kita keluarkan. Baru yang kedua ada bangunan, peralatan dan mesin, perlengkapan dan kendaraan. Kita akan temukan total biaya investasi. Kalau biaya operasional itu hanya akan yang merekat kepada proses produksi gitu kan. Mungkin udah pernah dibahas pada mata kuliah lainnya seperti finansial manajemen. Paling dasar dulu di usaha tani udah jelaskan apa itu perbedaan biaya variabel dengan biaya tetap gitu kan. Itu udah pernah bahas semuanya. Lalu kalau di sini kita bisa lihat biaya operasional variabel itu dia adalah biaya pembelian bakalan. Bakalan itu berarti yang akan digemukan ya. Bakalan itu baru biaya pakan, obat dan vitamin. Itu adalah biaya operasional biaya operasional variabel. Baru ada biaya pengangkutan. Kalau biaya tetapnya itu dia biaya gaji, telekomunikasi listrik, pemeliharaan gitu kan, pajak bumi bangunan. Nah, itu merupakan biaya operasional tetap. Kalau misalnya itu semua nanti akan kita total gitu kan, berapa jumlahnya 3 juta dan semuanya ini 34.222.420.936. Nah, jadi nanti semua biaya tersebut kita totalkan semua, itu menjadi grand total dari total biaya yang kita butuhkan. Gitu. Baru nanti itu akan menjadi total outflow kita. Itulah total outflow kita. Jadi total inflow kita hanya ada dua pemasukan, yaitu penjualan sapi potong dan penjualan kotorannya. Kalau misalnya outflow-nya ini kita lebih rinci lagi. Baru nanti nilai-nilai ini gitu kan untuk mendapatkan net benefit kita tinggal kurangkan aja total dari inflow kita keluarkan dan kita kurangkan dengan total outflow. Dapatlah dia net benefitnya. Lalu kalian bisa lihat keseluruhannya itu jumlahnya, perubahan-perubahannya. Nah, baru di sini kita memasukkan unsur diskon factor yaitu 7,5% gitu kan. Jadi ada 0 sampai seterusnya gitu. Untuk perhitungannya kan kalian sudah pernah menghitung pastinya. Lalu menghitung PV manfaat bersih. Berarti tinggal kalian kalikan aja diskon faktornya dengan net benefitnya. Seperti itu selanjutnya. Baru PV present value biaya, present value manfaat itu perhitungannya hampir sama juga. Nilai biayanya keseluruhan gitu kan kalian kalikan dengan diskon faktornya. Baru kalau PV manfaatnya itu ya kan PV manfaat ini adalah inflow tadi, total inflow kalian kalikan dengan diskon faktornya. Gitu. Baru nanti kalian akan menemukan NPV, IRR, ya kan? Baru ada PV positif dan PV negatif untuk menghitung IRR. Baru akan ketemu juga net benefit cost ratio. Nah, ini untuk dari tahun ke-9 sampai ke-15-nya gitu kan. Ini sama juga isinya inflow juga ada, outflow juga ada seperti yang saya terangkan sebelumnya. Oke. Sampai nanti kita akan ketemu pada yang paling bawah itu ada payback period.
kita akan ketemu payback period. Di mana payback period itu adalah 5 tahun, 3 bulan, 26 hari. Gitu kan. Artinya apa? Usaha tani kita ini atau investasi usaha tani kita ini akan memberikan akan mengembalikan modal itu selama 5 tahun, 3 bulan, 26 hari payback period itu. Nantinya lebih dari itu kita akan mendapatkan keuntungan dari usaha tani ini gitu. Jadi ini dia layak untuk dijalankan usahanya. Melihat dari beberapa indikator-indikator usaha tani. Nah, demikianlah analisis investasi usaha tani. Yang saya ambil contoh di sini adalah investasi usaha tani pada peternakan. Nah, kalian juga bisa nanti membuat investasi usaha tani pada tanaman pangan, boleh gitu kan. Boleh juga tanaman hortikultura, misalnya dia tanaman jeruk dan sebagainya gitu kan. Mangga yang dia sifatnya tahunan gitu. Kalian bisa buat template seperti ini. Nah, nanti saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk pertemuan ini gitu kan. Jadi untuk pertemuan ini tugasnya adalah kalian saya minta untuk membuat evaluasi project dari tanaman-tanaman hortikultura contohnya gitu. Contohnya apa? Misalnya jeruk gitu kan. Jadi jeruk itu dia akan jeruk itu misalnya dia masa tanamnya berapa tahun gitu, keuntungannya berapa, nanti kalian ambil data langsung dari internet gitu. Jadi nanti data-datanya kalian ambil dari internet, kalau misalnya ada penelitian ataupun jurnal di internet itu akan lebih baik lagi gitu. Namun kalau tidak ada, kalian bisa mencari referensi-referensi yang ada di internet untuk menghitung nilai-nilai dari NPV, ERR, dan Net Benefit Cost Ratio. Jadi tugas pada pertemuan kali ini adalah seperti itu. Oke, terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.